Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Kali ini, Style Catur akan menampilkan sebuah pertandingan catur dengan menggunakan pembukaan Sicilian Defense, Pelikan and Shevchenko Variation antara Igor A. Zaitsev yang berada di sisi putih melawan Yuri V. Nikolevsky yang berada di sisi hitam. Baiklah kawan-kawan, selengkapnya yuk kita langsung simak video pertandingannya. Permainan dimulai dengan pion E4, pembukaan pion raja. Dibalas pion ke C5, Sicilian Defense. Kuda ke F3, lalu dibalas kuda ke C6, All Sicilian. Pion ke D4, variasi terbuka, dan langsung mengajak pertukaran kualitas. Nikolevsky menerima ajakan pertukaran dengan pion C memukul pion D4. Dibalas kuda memukul pion D4. Dan kini permainan berada dalam pembukaan Sicilian Defense, Pelikan and Shevchenko Variation. Nikolevsky kemudian menggeser menteri ke B6, menyerang kuda 2 kali. Lalu Zaitsev menyelamatkan kudanya ke B3. Kuda ke F6 mengancam pion E4. Lalu kuda ke C3 melindungi pion E4. Pion ke E6 membuka akses gajah gelap. Lalu dibalas gajah ke E3 mengancam menteri. Menteri menyelamatkan diri ke C7. Kemudian gajah ke D3 menambah perlindungan untuk pion di E4. Lalu Nikolevsky kuda ke E5. Gajah ke B4 memangku kuda mungkin akan lebih baik. Jika raja melakukan rokade, maka gajah bisa memukul kuda C3 dan akan terjadi penumpukan pion di file C. Jadi kita kembali, setelah kuda ke E5, Zaitsev membalas kuda ke B5, mengancam menteri. Menteri menghindar ke B8 dan tetap melindungi kuda di E5. Serta ini juga adalah sebuah serangan pada jalur diagonal B8 H2. Zaitsev lalu menggeser gajah ke E2, menghindari serangan kuda, juga melindungi petak G4 2 kali dari incaran kuda lawan. Lalu pion ke A6 mengancam kuda. Kita mundur sedikit. Di posisi seperti ini, kuda memukul pion E4 sebenarnya tidak masalah. Jika menteri ke D4 mengancam kuda, maka kuda mundur kembali ke F6. Gajah ke F4 menyerang kuda E5 2 kali, maka pion ke D6 melindungi kuda. Kita kembali. Jadi setelah pion ke A6, kuda mundur kembali ke C3. Dan pion E4 ini sudah terlindungi oleh kuda. Barulah kemudian Nikolevsky gajah ke B4 memaku kuda. Zaitsev terlebih dahulu mendorong pion ke F4, mengusir kuda. Lalu kuda ke G6 menyerang pion F4 2 kali. Serangan pada pion E4 oleh kuda F6 juga cukup kuat dan akan menyerang kuda C3 2 kali bersama dengan gajah di B4. Jadi di sini, Zaitsev melakukan rokade pada sayap raja, menghindari pin dari gajah, sekaligus menambah perlindungan pada pion di F4 dengan benteng. Gajah kemudian memukul kuda C3, dibalas pion B memukul gajah C3. Kuda kemudian mengambil pion E4, lanjut mengancam pion bebas di C3. Lalu kemudian menteri ke D4, mengancam balik kuda di E4, serta pion di G7. Jadi terpaksalah kuda mundur lagi ke F6. Pion ke G4 mempersiapkan gebrakan pion terhadap kuda lawan.
Kemudian Nikolevsky melakukan rokade di sayap raja. Pion ke F5 mengancam kuda. Dibalas pion E memukul pion F5. Lalu pion G memukul pion F5, masih mengancam kuda. Dan kuda akhirnya menghindar ke E7. Benteng ke F2, rencana berikutnya ke petak G2, memaku pion pelindung raja. Lalu kuda ke C6 mengancam menteri. Kuda ke C6 ini memberikan sebuah keuntungan tempo kepada Zaitsev untuk melangkahkan menteri ke H4, menekan sayap raja. Jadi menteri ke E5 mengancam gajah di E3 serta pion di C3. Gajah ke F4 menyerang balik menteri. Lalu Nikolevsky, menteri memukul pion C3, lanjut mengancam pion di C2. Zaitsev tidak mempedulikan serangan menteri ini, lalu menggeser bentengnya ke G2, memberi tekanan pada pion pelindung raja. Lalu kemudian Nikolevsky, kuda ke D4. Setelah kuda ke D4, jika Zaitsev menyerang dengan gajah ke H6 mengancam pion, maka itu adalah sebuah kekeliruan, sebab kuda di D4 ini akan memukul pion di F5, menggarpu menteri dan gajah. Akibatnya akan sangat merugikan bagi pemain putih. Jika semisal benteng memukul pion G7, skak, maka kuda akan memukul benteng G7. Gajah memukul kuda G7, dibalas raja memukul gajah G7. Menteri ke G5, skak. Raja ke H8, dan posisi raja akan baik-baik saja. Sekarang terlihat malah posisi Zaitsev yang akan menjadi lemah, karena menteri dan raja berada dalam satu file yang terbuka. Jika semisal Zaitsev tidak melihat posisi ini, dan terlalu bersemangat menyerang raja dengan gajah ke D3 menyerang pion H7, maka kemenangan Nikolevsky sudah di depan mata dengan benteng ke G8 memaku menteri. Jadi kita kembali. Setelah kuda ke D4, di posisi ini, Zaitsev melakukan sebuah langkah terbaik dengan benteng memukul pion G7, skak, pengorbanan benteng. Benteng ini dikorbankan dengan kompensasi akan mampu menumbangkan Raja Hitam dalam 3 langkah ke depan. Jika semisal di sini, Raja memukul benteng G7, maka gajah ke H6, skak. Raja ke G8, maka menteri ke G6, skak. Raja ke H8, lalu menteri ke G7, skakmat. Jadi langkah terbaik setelah benteng memukul pion G7 adalah raja ke H8, menghindari serangan benteng. Kemudian benteng mundur ke G2, kembali memberi perlindungan pada gajah. Kuda memukul kuda B3, lalu benteng ke D1, menghindari serangan menteri. Benteng ke G8, mengadu benteng. Lalu gajah ke G5, sebuah serangan yang kuat pada kuda di F6. Jika kuda tidak diselamatkan, maka gajah pukul kuda akan membuat serangan garpuan pada raja dan menteri. Jadi terpaksa kuda menghindar ke E8. Benteng ke D3 menyerang menteri, lalu menteri ke A1, skak. Zaitsev menemukan langkah brilian dengan gajah mundur ke D1, tetap mempertahankan posisi benteng di D3. Langkah terbaik dari Nikolevsky adalah menteri ke G7, menjaga pion H7 yang melindungi raja. Namun di sini, Nikolevsky tidak menyadari serangan tersembunyi dari Zaitsev, lalu mendorong pionnya maju ke D6, membuka serangan gajah terang pada pion di F5. Dan setelah pion ke D6, Zaitsev akan memenangkan pertandingan ini dalam 3 langkah ke depan. Dimulai dengan sebuah langkah pengorbanan dari menteri,
yaitu menteri memukul pion H7 skak. Langkah paksa, raja memukul menteri H7. Lalu benteng ke H3 skak. Langkah paksa lagi, raja ke G7. Dan terakhir, gajah ke E7 skakmat. Jadi demikianlah sebuah pembukaan dari permainan catur menggunakan Sicilian Pelikan and Seshnikov Variation. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam gens unus sumus.